Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ibunda-ibunda jamaah kajian Majelis Ta'lim Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, nikmat umur yang panjang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keistiqamahan, nikmat bisa hadir di majelis ilmu, nikmat bisa berkumpul bersilaturahim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa li jami' akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' wal syuhada' wal salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin. Wa nakhussu khususan ila al-imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ونخصوصا إلى جميع مشايخنا ومشايخنا ولجميع معلمنا وبالأخص كهجران عبد المجيب من جدي محمد عباس من جدي خازن خير الدين وجميع من علمني هذا الكتاب وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Alhamdulillah, sekarang sampai di pembahasan babu ma yaqulu idza khafa qauman. Kemudian insyaallah langsung dilanjut babu ma yaqulu idza khafa sultanan. Kemudian dilanjut babu ma yaqulu
idza nadhara ila aduwwi. Jadi bacaan ketika takut terhadap suatu kaum, takut kepada seseorang atau suatu kaum. Juga bacaan doa ketika takut menghadapi seorang penguasa, sultan, penguasa, pejabat, dan lain sebagainya. Kemudian doa yang dibaca ketika melihat musuh. Kira-kira di sini ada yang punya musuh? Nih loh. Nggak ada nih. Nanti seneng. Alhamdulillah. Ternyata pembahasan kali ini ada doa ketika melihat musuh. Yes. Siapa musuhnya? Tetangga kan? Bukan nih. Jadi ini bukan doa yang dibaca ngelihat tetangga nih. Babu ma yaqulu idza khafa qauman. Yang pertama bab bacaan atau doa yang dibaca ketika idza khafa qauman, ketika takut terhadap suatu kaum, takut terhadap suatu kelompok, atau takut kepada seseorang misalnya. Jadi ada doanya, Bu. Kan kadang kita niki kadang-kadang takut, kita kadang ngadepin seseorang misalnya, atau lewat di satu daerah yang katanya rawan misalnya. Jadi kadang kita kan timbul rasa takut itu. Atau kadang kita menghadapi seorang pejabat misalnya, takut kita. Ya ini. Nanti kita akan bahas ini. Jadi kalau kita ngaji Al-Adhkar dari awal sampai akhir kemudian kita amalkan, aman kita hidup di dunia nih. Karena doa-doanya nih 90% doa yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya no tipu-tipu. Jadi doanya langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai urusan takut diajarkan doanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan takut. Ustadz, ada ndak nanti Ustadz doa takut ngadepin penagih hutang? Ya, ndak ada doanya nih. Biar pas mau nyampe rumah yang mau nagih balik lagi Ustadz misalnya. Ada doanya apa? Bayar hutangnya. Insya Allah balik ndak datang lagi. Bayar hutangnya. Babu ma yaqulu idza khafa qauman. Yang pertama yang akan kita bahas adalah doa yang dibaca idza khafa qauman, ketika takut terhadap suatu kaum, kelompok atau seseorang. Hadis tercatat di sini 367. Rawaina bil isnadis sahih. Kami meriwayatkan dengan isnad yang sahih. Fi kitab Ibn Sinni, di dalam kitab Ibn Sinni, hadis an Ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ibni Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khiftah. Nah, bukan. Oh, bukan yang di atasnya. Mohon maaf. Hadis 367. Rawaina bil isnadis sahih. Ya.
Kami meriwayatkan bil isnadis sahih dengan sanad yang sahih fi sunani Abi Dawud, di dalam kitab hadis Sunan Abi Dawud. Wan Nasa'i dan Sunan Nasa'i. An Abi Musa al-Asy'ari, diceritakan hadis ini bersumber dari Abi Musa al-Asy'ari yang kemarin kita sudah ceritakan profil daripada Abi Musa al-Asy'ari. Kalau lupa nanti bisa dilihat di videonya. Radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Musa al-Asy'ari, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman, Rasulullah ketika takut terhadap suatu kaum, jadi Rasulullah ya manusia biasa, punya rasa takut, punya rasa keberanian, punya perasaan takut. Tapi takutnya Rasulullah tidak seperti kita. Takutnya kepada sesuatu ini tidak mengalahkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah ketika takut terhadap suatu kaum, kata Abi Musa al-Asy'ari, qala, beliau membaca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Pendek, Bu. Pendek, insyaallah bisa hafal saat ini juga. Allahumma ya Allah, inna, sesungguhnya kami, naj'aluka fi nuhurihim, kami menyerahkan kepadamu, kami menjadikan engkau fi nuhurihim, di dalam leher-leher mereka. Jadi artinya dipasrahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok tiba-tiba ada maling, kaget kita, takut kita. Maka baca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Meskipun pegang golok sekalipun baca nih. Ya. Meskipun leher kita terancam, meskipun kita merasa tidak aman, baca doa ini. Biar urusan leher mereka itu jadi urusan Allah. Orang Allah yang punya kok. Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang mencabut kehidupan. Apakah setiap orang yang di depannya sudah ada pedang itu pasti mati? Tidak. Berapa waktu yang lalu yang pernah ceritakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diancam. Rasul ini dalam keadaan tersandar di sebuah pohon karena kecapean setelah perang. Tiba-tiba ada satu musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah memegang pedang. Ya Muhammad, ya. Siapa yang akan menolongmu? Ya. Ini, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan Allah. Ya, Allah yang akan menolong. Ternyata dengan ucapan Allah itu bergetar dan jatuh nih. Dia yang lemah kemudian diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika, dan kami berlindung bika kepadamu min syururihim, dari keburukan-keburukan mereka, dari kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan mereka. Baca nih. Insyaallah aman. Apalagi di sini ibu-ibu yang kecenderungannya ibu-ibu niki menjadi sasaran utama pelaku kejahatan. Nih, lagi Bu. Jambret jarang tiang temukan yang dijambret bapak-bapak. Nih. Yang banyak dijambret ibu-ibu.
Apalagi sekarang kan jalan-jalan protokol nih mati nih. Di Peru nih kan mati. Gelap. Sambil jalan karena takut misalnya. Baca nih Ki. Ya. Karena banyak begal misalnya. Karena banyak jambret misalnya. Ada kawasan yang memang terkenal di sana sering terjadi jambret. Maka baca ketika melintas ini. Tidak perlu nunggu jambretnya. Ya. Nah, jadi mau baca ditahan dulu nunggu. Jambret ada enggak ya? Oh sudah ada baru baca. Allahumma inna naj'aluka. Jangan nunggu. Jadi sudah kalau ada perasaan takut, khawatir. Karena misalnya khawatir jadi korban kejahatan ya sudah baca. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Nih, sedikit Bu. Jadi pendek sekali doanya. Soalnya kalau panjang Rasulullah tahu kalau panjang tidak mungkin ibu-ibu amalkan. Ya Rasulullah paham. Jadi diajarkan yang pendek-pendek oleh Rasulullah. Nih. Tapi sayangnya kita pendek pun dah hafal Bu. Pendek nih kalau dah hafal gitu. Nih. Coba hafal lagi. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Itu doa ketika kita takut khawatir kepada suatu kaum. Suatu kelompok, suatu kaum, suatu golongan atau seseorang. Ustadz, apakah bisa doa ini dibaca karena kita takut hantu misalnya? Apakah bisa? Soalnya tiang yakin ini di pikirannya sudah ada yang bertanya-tanya, bisa ndak ya ini dibaca kalau takut hantu misalnya? Nih. Kalau kita lihat dari teksnya, dari makna di sini, ini kayaknya khusus takut kepada sesuatu yang kasat mata. Kalau untuk yang urusan jin-jin, setan-setan, hantu-hantu, ini nanti lah lain. Nanti yang sudah pernah bacakan nih, bisa baca ayat kursi, bisa. Kemudian disusul dengan ayat terakhir, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq itu dibaca. Jika takut sama yang namanya syaitan. Khafa sultanan. Kemudian selanjutnya doa yang dibaca idza khafa sultanan, ketika khawatir, ketika takut terhadap seorang pemimpin, terhadap pejabat. Kalau takut sama presiden, baca ini. Kalau takut sama gubernur, baca ini. Kalau takut sama Pak Camat, baca ini. Takut sama Pak RT, baca. Pak RT-nya serem misalnya, baca ini. Atau takut sama orang yang punya kekuasaan, yang punya kekuasaan, punya hak paksa kepada kita. Hadis 368. Rawaina fi kitab Ibnu Sinni.
Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibni Sinni an Ibni Umar radhiyallahu an, dari Ibni Umar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, idza khifta sultanan au ghairahu, jika engkau merasa takut terhadap seorang penguasa, jika engkau takut kepada penguasa, jika engkau takut kepada pemimpin, jika engkau takut kepada pejabat, au ghairahu, atau yang lainnya. Berarti ini agak umum nih gini. Au ghairahu, atau yang lainnya. Fakul, kata Rasul, maka bacalah, kata Rasulullah. Maka bacalah, kata Rasul. Apa yang dibaca? La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, azza jaruka wa jalla thanauka. Hafal bu. Yang tadi tidak hafal ini lagi. Belum nih. Ini juga sebenarnya doa pendek nih. Misalnya punya pimpinan kok pimpinannya zalim misalnya. Punya pimpinan kok pimpinannya ini selalu menyakiti rakyat misalnya. Ya. Punya pimpinan kok misalnya tidak amanah. Siapapun itu. Pak RT misalnya kok tidak adil misalnya. Ada Pak RT di sini. Bu RT. Ada Bu RT. Oh, Bu RT ini. Ada Bu Kaling. Tidak datang semua Bu Kaling. Mungkin tahu babnya Bu Kaling ini, jadi tidak datang. Au ghairahu tadi, atau yang lainnya misalnya. Termasuk pimpinan majelis misalnya. Pimpinan majelis kok Masya Allah menakutkan kalau sudah marah-marah misalnya. Tapi alhamdulillah ya, Majelis Al-Barokah pimpinannya sabar ini. Ya, misalnya pimpinan Al-Barokah, misalnya Majelis Al-Barokah menakutkan misalnya. Pokoknya harus. Jadi salah sedikit baca ini, kalau sampai Bu Haji Rahmawati nanti seperti itu, baca ini. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Al-Halimul Karimu, yang maha penyantun, yang maha mulia. Subhanallah, maha suci Allah, Rabbis samawati sab'i, ya, Tuhannya langit, ya, yang tujuh, wa rabbil arshil azim, dan Tuhannya arsy yang agung. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, azza jaruka, ya, yang maha kuat, ya, perlindungannya, wa jalla thanauka, dan yang maha agung pujianmu. Jadi yang maha kuat perlindunganmu, wa jalla thanauka, dan maha agung pujianmu. Itu yang dibaca. Nah, sebenarnya kita hafal nih Ibu nggih. Cuma la ilaha illallahul halimul karim kita hafal. Subhanallah kita hafal. Cuma
Karena dibolak-balik urutannya, jadi kita bingung setelah ini baca apa. Kalau bacaannya kita hafal semua insya Allah ini. Nggih. Coba sama-sama nggih. La ilaha illallah al-halimul karimu subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thanauka. Hafal nih. Nanti seperti biasa nanti di-share. Sudah di-share sama pengurus, Bu. Setiap selesai sampun di-share. Doa-doa biasa di-share di grup. Kalau tidak di-share saya marah sekarang. Saya marahin pengurusnya. Jadi itu doa yang dibaca ketika takut terhadap suatu pemimpin yang zalim, pemimpin yang ma yaqulu idza nazara ila aduwihi, bab yang dibaca ketika kita melihat musuh. Punya musuh misalnya. Ketika melihat musuh. Makanya tiang tanya tadi, punya musuh, Bu? Tidak ada, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Punya musuh, Bu? Punya. Berapa? 1. 1 musuhnya. Siapa? Tetangga kita, Pak Ustadz. Nah, ini kacau nih. Tidak ada tetangga niki musuh, tidak ada. Tidak ada tetangga musuh niki, tidak ada. Dalam hadis 369, rawaina fi kitab Ibnu Sinni, kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni, an Anas radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Anas berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, dalam sebuah peperangan. Jadi kami dulu bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan, kata Sayyidina Anas. Jadi konteksnya di sini adalah konteks perang. Ya ataupun misalnya ya orang yang selalu mendolimi kita misalnya, tapi dengan catatan kita ya tidak mendolimi dia. Pokoknya selalu berbuat zalim kepada kita, selalu berbuat jahat kepada kita, selalu menyiksa kita misalnya. Tapi dalam sini konteksnya konteks perang. Falaqiyal aduwah, kemudian Rasulullah bertemu dengan musuh. Falaqiyal aduwah, saat peperangan bertemu dengan musuh. Fasami'tuhu, maka kata Sayyidina Anas, saya mendengar beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, membaca ya malika yaumiddin, ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Kalau ini tidak hafal keterlaluan. Saya berhenti ngajar di sini nanti. Kalau niki tidak hafal ini. Iyyaka na'budu diganti a'budu. Enanya diganti a. Iyyaka nasta'in diganti asta'in.
Tapi apakah boleh Ustaz membaca ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Boleh? Boleh. Nggih, boleh. Cuma beda makna sedikit saja. Kalau kita ikut teks yang di sini, ya malika yaumiddin, wahai raja hari pembalasan, wahai yang merajai hari pembalasan, iyyaka hanya kepadamu a'budu aku menyembah. Iyyaka a'budu hanya kepadamu aku menyembah. Wa iyyaka asta'inu dan hanya kepadamu asta'inu aku meminta pertolongan. Lah kalau dibaca iyyaka nasta'inu hanya kepadamu iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hafal nggih? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya malika yaumiddin. Terus iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Anu Ustaz masih mau ngerubah kebiasaan dari na'budu dan nasta'in ini kok kayak gimana nih. Tapi jangan sampai lupa nanti ketika sholat, mentang-mentang sepanjang jalan nanti biar hafal ini dibaca ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Salat maghrib, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ini kacau ini. Ya, batal salatnya. Tidak sah salatnya. Ya, tidak sah salatnya. Batal, hati-hati. Ya, kalau dirubah. Tapi Ustadz ini maknanya kan sama-sama aja. Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh merubah Al-Quran. Ya, walau harfan, walaupun cuma satu huruf. Jangankan satu huruf, harokat saja. Kecuali memang harokat yang memang riwayat bacaannya ini berbeda. Tidak masalah. Yeah. Jadi monggo diulang dari doa takut kepada suatu kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Doa takut kepada penguasa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Subhanallah. Rabbis samawati sab'i. Wa rabbil arshil azim. La ilaha illa anta. Azza jaruka. Wa jalla thanauka. Kemudian doa ketika melihat musuh. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya malika yaumiddin. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in.
Nah, itu dibaca. Falaqad ra'aitur rijala, kata sahabat Anas, falaqad ra'aitur rijala, dan sungguh aku melihat tentara-tentara itu laki-laki. Ya, jadi bukan satu orang, banyak orang, banyak laki-laki yang ada di barisan musuh saat itu. Ya, tusra'u. Itu kalau bahasa saya ngaji dulu, den kelengeraken. Apa Bu? Den kelengeraken. Jadi pingsan, terjungkal pingsan. Pingsan semuanya, bahkan mati semuanya. Mati semuanya. Mati terjungkal semuanya. Tadribuhal malaikatu. Mereka dipukul oleh malaikat. Dipukul oleh malaikat. Mimbaini aidihim. Dipukul dari bagian depannya. Wa min khalfihim. Dipukul dari barisan belakang. Luluh lantah pasukannya saat itu. Jadi Rasul cuma membaca, ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Nah, ini dibaca kalau ketemu musuh. Ya. Kalau ketemu musuh baca. Tapi bukan untuk tetangga. Ya. Jadi kalau tetangga ini bukan musuh. Ya. Meskipun sedang tidak nyapa bukan musuh. Jangan dianggap musuh. Nanti tetangganya dibacain ini biar dipukul malaikat. Wa yustahabbu ma qaddamna minal babis sabiq min hadis Abi Musa. Dan juga ketika ketemu dengan musuh bisa dibaca doa-doa yang di atas digabung dengan doa tadi niki. Digabung sekaligus. Mulai dari doa yang takut kepada suatu kaum, takut kepada pemimpin atau yang lainnya. Kemudian dibaca niki juga. Jadi kalau kita takut kepada musuh. Yang jadi ingat ada kisah di dalam tafsir Yasin. Jadi ada kitab namanya kitab tafsir Yasin, penyusunnya adalah Syekh Hamamizadah. Ketika dalam tafsir itu diceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu banyak berkumpul orang-orang musyrik. Orang-orang kafir berkumpul. Dan mereka sedang membicarakan Nabi Muhammad. Jadi nanti kalau Muhammad datang, kita habisi dia. Kita bunuh dia. Kita sakiti dia. Ini kata orang-orang kafir tadi. Wa qad ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betul saat itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang. Wa qama indahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam justru berdiri di dekat mereka. Berdiri di hadapan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam justru ada di padahal mereka sedang merencanakan untuk menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasul langsung mengambil debu. Rasul mengambil segenggam debu. Kemudian dibacakan di debu itu oleh baginda Nabi Muhammad SAW surah Yasin. Dibacakan surah Yasin. Dari ayat 1 sampai 9. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim
Litundhira qauman ma undhira. Terus laqad haqqal fahum. Terus muqmahun. Terus satu ayat lagi. Sabda wa min khal fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, sampai la yubsirun dibaca itu debu. Kemudian Rasulullah lempar ke muka mereka sampai ke jenggot-jenggot mereka karena jenggotan mereka nih. Kemudian setelah itu Rasul lewat di depan mereka yang biasa nih. Apa kata mereka? Saya kok tidak melihat Muhammad, saya juga tidak mendengar suara Muhammad katanya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca Yasin tadi ini. Jadi bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan dibaca Yasin dari ayat 1 sampai 9 tadi ini. Di rumahnya tiba-tiba ada maling. Tidak ada debu. Ambil itu apa namanya. Ompreng sotel lah. Ambil. Ya Yasin wal Quranil Hakim. Betul. Dulu Rasulullah pakai itu. Tapi kan tidak ada lagi. Pakai sotel sudah. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Terus sampai ayat. Dibaca. Lempar itu sudah. Insya Allah meskipun sotel, centong, wajan akan mampu membuat si maling ini jatuh kalah. Insya Allah. Yakin barokahnya doa yang dibaca, barokahnya bacaan yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suami telat datang, jangan dibacain ini. Jangan dibacain ini, dah boleh. Nanti suami telat datang dibaca ini Yasin wal Quranil Hakim. Ya Allah. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Babu ma yaqulu idza arada lahu syaitan au khafahu. Wallahu a'lam bissawab.